Shalom jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Masih penuh dengan sukacita semua. Haleluya. Muka-muka dengan tahun baru ya. Ya Bapak Ibu, semua kita dalam keadaan sukacita. Amin. Kita mengawali tahun yang baru dengan sebuah pengharapan yang baru dalam Tuhan. Ya, minggu ini minggu pertama di awal tahun 2021. Kita percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun kemarin. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, mari jemaat Tuhan, semuanya kita boleh yang hadir dalam ibadah Zoom kita hari ini. Kita semua boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan membacakan Mazmur 91. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Kita boleh mengimani firman Tuhan yang dalam perlindungan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Katakan amin. Ya mari jemaat Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita semua
merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tidak terasa bahwa saat ini kita berada di awal tahun 2021. Ada begitu banyak hal yang kita harus syukuri, Bapak Ibu. Setelah begitu banyak kebaikan Tuhan di tahun 2020 yang ada, kita percaya bahwa saat kita naikkan syukur kita sama Tuhan, Tuhan akan sertai kita dalam 2021. Dimana kasih Tuhan terus menyertai kita, Bapak Ibu. Nyanyikan suaramu sama Tuhan saat ini. Kiralah baya sandi, oh ya rala mata karena oh ya rala bas kata karala bayarala ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Segala pujian kami hanya bagimu Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah segenap hati-Mu Bapak Ibu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpuji namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu Jesus, Jesus, Yesus Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Kami puja, kami tinggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau luar biasa ya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Menaikkan suara kami Tuhan untuk meninggikan Kau lebih lagi Tuhan pagi hari ini. Oh ya la mera la mera la mera la mera la mera la mera la mera. Oh ya la mera la mera la mera la mera la mera la mera. Oh ya la mera la mera la mera la mera la mera.
ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan kami selalu memuji Engkau. Baik buruk keadaan kami saat ini, kami tetap mau katakan Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Yesus Allah kami. Saat doa kami sudah dijawab maupun belum dijawab, kami mau katakan Engkau ajaib Tuhan. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suara. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini ada di rumah-rumah, mari angkat suaramu, jangan diam. Jangan diam, beri sambil angkat tangan katakan. Sambil angkat tangan katakan Bapak Ibu. Kami memuji ya jika besaran-Mu. Baik saat doamu sudah dijawab maupun belum dijawab, Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus, ajaib Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Iralah batakaralah ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Yesus, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, oh yaralam ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Yesus, oh Tuhan, terima
kasih buat tahun ini. Oh Yesus, haleluya. Oh wera 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 shira la wera 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 shira la wera 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 bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami berjalan sendiri di tahun yang baru ini, Tuhan. Kiralah wasyakata karala wera la wera la wera la wera la wera la wera la. Berjalanlah bersama-sama kami, bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Oh Jesus, Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan saat ini, yang tidak melampaui batas ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau melawat kami saat ini. Kami siap Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Saat kami rindu Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi daerah kami. Kami berdoa bagi lingkungan kami ya Tuhan. Mari kita berbahasa roh semua yang di rumah-rumah. Mari kita berbahasa roh.
Ya Tuhan, mengawali tahun 2021 ini Tuhan, seperti Engkau menuntun Musa dan umat Israel dengan tiang awan, dengan tiang api Tuhan. Kami boleh masuk di dalam tahun ini, dan ini minggu yang pertama Tuhan dari tahun 2021 ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin kami sepanjang tahun 2020 Tuhan. Tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Ada dalam anugerah, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih setia-Mu. Dan kami percaya dan kami yakin masuk tahun 2021 kan lebih baik Tuhan. Hidup kami Tuhan dibanding dengan 2020. Karena Tuhan menyertai kami. Karena Tuhan mengurapi kami. Karena Tuhan mencurahkan kasih setia-Nya kepada kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah online Tuhan. Masih diberi kesempatan oleh kasih-Mu Tuhan. Untuk beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Menghadap Engkau Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa dalam doa Tuhan. Untuk bangsa kami yang tercinta Tuhan. Bangsa dan negara kami itu Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan sendiri yang menuntun bangsa ini Tuhan. Masuk di Tuhan dalam pemulihan seutuhnya. Masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Roh Kudus Tuhan. Sudah dicurahkan Tuhan atas Indonesia. Dan Pentakosta yang ketiga sudah lahir atas Indonesia. Maka akan terjadi Tuhan. Penemuan jiwa yang terbesar, yang terakhir ya Tuhan. Sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Atas Indonesia ya Tuhan. Rahmat-Mu dicurahkan atas Indonesia. Sehingga Indonesia yang baru dilahirkan Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan. Indonesia Tuhan Yesus. Yang jauh dari kekerasan ya Tuhan. Dari terorisme, dari radikalisme Tuhan. Kami percaya Tuhan itu terjadi Tuhan. Sehingga damailah Indonesiaku. Damailah negeriku. Kami percaya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan. Yang akan Tuhan yang membersihkan semua korupsi-korupsi ya Tuhan. Kami percaya sampai Tuhan. Damailah Indonesiaku. Damailah negeriku Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang akan membersihkan, membereskan COVID-19 dan krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial. Sehingga damailah Indonesiaku Tuhan. Damailah negeriku ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami melepaskan damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kasih Tuhan turun atas Indonesia. Melingkupi Indonesia. Kami minta utus malaikat-Mu Tuhan. Untuk melingkupi Indonesia. Mengawal Indonesia ya Tuhan. Hingga benar-benar Indonesia kami Tuhan diberkati Tuhan. Indonesia kami maju Tuhan. Makmur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau bawa dalam doa Tuhan. Untuk ibu kota kami DKI Jakarta Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan. Curahkan kasih-Mu untuk kota Jakarta Tuhan. Lawat kota kami ini Tuhan. Seluruh penduduknya lawat Tuhan, curahkan roh pertobatan Tuhan. Sehingga berbalik dari jalan-jalan yang salah Tuhan. Mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu, mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan sehingga Tuhan berkat-Mu mengalir ya Tuhan. Rahmat-Mu, kasih-Mu mengalir. Biar Tuhan kota Jakarta dipenuhi oleh orang-orang yang benar. Yang cinta damai, cinta persatuan kesatuan. Cinta keadilan ya Tuhan. Saling mengasihi ya Tuhan. Tidak mendengki. Tidak mendendam ya Tuhan. Dimulai dari pemimpinnya ya Tuhan. Jama urapi ya Tuhan. Pak Anies dan wakilnya ya Tuhan. Berikan hikmat. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar Tuhan memerintah kami Tuhan melakukan. Memerintah dengan takut akan Tuhan. Melakukan ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Sehingga seluruh rakyatnya beruntung Tuhan. Sehingga seluruh rakyat memperoleh damai sejahtera ya Tuhan. Kau urapi ya Tuhan. Kau urapi pemimpin kota kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bawa dalam doa untuk daerah kami, daerah Karet Kuningan Tuhan.
Biar damai sejahtera Tuhan juga turun atas daerah kami ini Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus. Daerah yang tetap Tuhan Yesus ada di dalam zona yang aman Tuhan. Biarlah itu terus ya Tuhan. Ada dalam zona yang hijau ya Tuhan. Tuhan, kami menopang Tuhan dengan doa atas atmosfer Karet Kuningan Tuhan. Utus malaikat-malaikat Tuhan dengan pedang bermata dua Tuhan. Yang tajam, yang menyambar-nyambar Tuhan. Untuk membersihkan seluruh atmosfer dari Karet Kuningan dari COVID-19. Dari setan-setan, dari kuasa kegelapan. Tuhan, penduduknya diberkati Tuhan. Penduduknya Tuhan diberkati Tuhan. Daerah ini boleh makmur ya Tuhan oleh anugerah Tuhan. Roh-Mu Tuhan dicurahkan atas daerah Karet Kuningan. Sehingga padang gurun dirubah jadi kebun buah-buahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga bawa dalam doa pemimpin-pemimpin rohani kami. Buat hamba-Mu Bapak Penggembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Untuk melakukan Tuhan segala apa yang Engkau taruh di dalam hatinya ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala pernyataan-pernyataan Tuhan, nubuatan atau pewahyuan Tuhan. Atau firman-Mu yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu buat bangsa dan negara. Buat bangsa-bangsa atau buat umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melaksanakannya dengan segera ya Tuhan. Tuhan, Kau yang membela hamba-Mu Tuhan Yesus dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kau yang membela, Kau yang melindungi, Kau yang menudungi, Kau yang memayungi ya Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Karuniakan kesehatan ilahi-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Karayon kami, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan rayon 1 Tuhan. Sehingga rayon 1 Tuhan Yesus boleh berbuah ya Tuhan. Boleh Tuhan masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir ya Tuhan. Biar rayon 1 Tuhan Yesus boleh bangkit ya Tuhan Yesus. Mendemonstrasikan kuasa mujizat-Mu Tuhan Yesus. Menjadi berkat rayon 1 bagi bangsa ini. Bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Curahkan hikmat-Mu dan wahyu-Mu ya Tuhan. Untuk hamba-Mu ya Tuhan. Tuntunan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk Bapak Gembala GBK Karet Kuningan hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Eliezer Giuliano Tuhan. Vario Tuhan. Curahkan Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu kepada kami umat-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Bapak urapi Tuhan tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Yang detil, yang jelas ya Tuhan. Untuk menuntun umat gembalaan-Mu yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesehatan ilahi. Berkati kehidupannya Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usaha dan pekerjaannya. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Ada dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, anak, Tuhan, istri, semuanya ya Tuhan. Di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GBK Karet Kuningan Tuhan. Jamah berkati di tahun 2021 ini Tuhan. Jadikan Tuhan mereka Tuhan prajurit yang gagah besar. Jadikan pemenang-pemenang iman ya Tuhan. Dalam nama Yesus lindungi Tuhan Yesus. Dijauhkan dari penyakit sampar yang busuk. Dijauhkan dari kesusahan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Tuhan tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai lebih lagi kepada Tuhan. Hati yang bersuka cita katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya katakan selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Amin.
pagi. Sama-sama katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya Kau selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih Jadi setianya. bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Mari sama-sama katakan Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. bersyukurlah Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Puji nama Tuhan. Masih siap muji nama Tuhan? Yang siap muji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya sambil katakan haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Kau curah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan ini dari awal.
Tuhanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Mari kita baca secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Akhir Tasrif. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas
dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, kita satukan hati untuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk hari ini, minggu pertama di tahun 2021 ini, kalau kami masih bisa beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan memasuki minggu pertama ini di tahun ini Tuhan, dengan beribadah, dengan memuji, menyembah-Mu, dengan mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu buat setiap kami. Karena firman-Mu itu akan menuntun segenap kehidupan kami,
keluarga kami, pekerjaan kami, dan setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar apa saja yang keluar dari mulut bibir hamba ini merupakan kebenaran firman-Mu, yang merupakan adalah isi hati-Mu buat setiap umat-Mu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, jagai setiap kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini di minggu pertama di tahun 2021, di tahun yang baru ini, kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk masih bisa beribadah. Walaupun secara online, tapi kita percaya memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang kata gembala sidang kita adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari kita katakan sama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Ya, tahun integritas. Ya, integritas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata integritas berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Atau arti yang kedua adalah kejujuran. Jadi sebuah integritas diperlukan untuk bisa mencerminkan bagaimana kondisi seseorang itu, apakah dia memiliki mutu, memiliki sifat atau keadaan yang baik, yang menjadi kesatuan utuh. Jadi apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalamnya, itu boleh dilakukan dalam tindakan, dalam kelakuan dia sehari-harinya. Yang kedua adalah kejujuran. Sudah jelas, orang yang memiliki integritas pasti dia seorang yang jujur. Dia tidak berbohong, dia tidak korupsi, dia tidak melakukan sesuatu yang tercela, tetapi dia melakukan hal yang terbaik buat setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belum belajar bagaimana menjadi seorang yang berintegritas, bagaimana seorang berintegritas harus berlaku atau harus bersikap. Tetapi hari ini kita mau belajar sama-sama dasar atau proses bagaimana dia menjadi seorang yang berintegritas. Ya, di dalam Alkitab ada salah satu contoh tokoh Alkitab yang bisa dijadikan contoh atau teladan bagaimana seseorang itu bisa disebut menjadi seorang yang berintegritas. Ya, salah satunya adalah Ayub. Ya, kalau kita baca di Alkitab, di dalam kitab Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, secara jelas, secara tegas Alkitab di dalam Ayub 1 ayat 1 mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Ayub yang memiliki sifat saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sudah jelas orang ini memiliki integritas. Ya, seorang Ayub memiliki integritas karena dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan. Ya, dia memiliki semuanya itu. Makanya Alkitab mencatat di dalamnya. Bukan hanya Alkitab, tetapi juga hal itu diakui oleh Tuhan. Begitu luar biasanya. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi bukan hanya Alkitab, bukan hanya orang-orang itu mengakui siapa itu Ayub. Ayub memiliki integritas, tetapi Tuhan pun mengakui bahwa Ayub memiliki integritas. Dia mengatakan, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi sudah tidak disangsikan lagi. Sosok Ayub adalah sosok pribadi yang berintegritas. Memiliki integritas yang kuat, memiliki wibawa yang kuat, dan memiliki kejujuran yang kuat buat orang-orang yang ada di dunia pada masa itu. Itulah salah satu contoh seseorang tokoh Alkitab yang ada pada masanya yang memiliki integritas. Lalu kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat 9 dan 10, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub
takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi keadaan yang begitu baik, lalu iblis coba-coba. Ya, biasa iblis itu awalnya coba-coba. Dia ingin mencoba, ingin merusak dari sifat integritas yang dimiliki oleh Ayub. Dia katakan kepada Tuhan, "Bukankah kalau Ayub tidak memiliki apa-apa, maka dia akan tidak takut akan Tuhan?" Ya, dengan kata lain, kalau Ayub nanti segala sesuatu yang dimilikinya itu diambil daripadanya, apakah Ayub masih menjadi seorang yang takut akan Tuhan, menjadi seorang yang memiliki integritas? Ya, lalu dia mencoba, dan Tuhan katakan, "Boleh, silakan." Tuhan izinkan untuk iblis mencobai dan untuk mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub. Ya, berikutnya dikatakan, "Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati." Jadi di sini ada satu rahasia, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang itu jujur, ketika seseorang itu takut akan Tuhan, dia berbuat baik, maka Tuhan membuat tembok, Tuhan membuat perlindungan yang sempurna atas sekeliling keluarganya, atas sekeliling harta bendanya. Ya, itulah yang sering kita doakan. Bagaimana kita meminta perlindungan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita percaya ketika kita sudah berlaku yang baik di hadapan Tuhan, berlaku kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai, atau Tuhan pasti akan melindungi kita dari apapun juga, dari keluarga kita maupun segala sesuatu yang kita punya, harta benda kita maupun pekerjaan kita, itu Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan melindungi. Terbukti, iblis pun tahu hal itu. Makanya ketika kita berbuat baik, Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita, sehingga iblis tidak dapat mengacaukan apa yang sudah kita miliki dan apa yang sudah menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya akhirnya iblis mencobai Ayub. Ya, dikatakan Ayub mempunyai ternak sapi, lembu, keledai yang banyak, yang jumlahnya ribuan. Lalu dikatakan pada suatu hari tiba-tiba terjadi musibah, terjadi bencana, sehingga ada angin ribut terjadi, sehingga semua ternaknya itu habis, mati semua, musnah semua dalam satu hari, dalam satu malam, semua lenyap. Semuanya lenyap. Dan juga anak-anaknya yang ada 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan itu habis dalam suatu kejadian ketika mereka sedang mengadakan pesta. Ya, semua langsung musnah dalam satu malam. Ya, semua bisa terjadi, saudara. Lalu Ayub, apa yang Ayub lakukan? Apakah Ayub langsung menyalahkan Tuhan atas kejadian itu? Kalau kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi di sini sekali lagi integritas Ayub teruji. Ya, ketika harta bendanya habis, musnah, terkena musibah, ketika anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang bahkan ketika mereka ada, ketika mereka berbuat salah, pagi-pagi dia langsung mempersembahkan korban bakaran, memohon pengampunan atas kesalahan yang mungkin anak-anak ini lakukan ketika mereka ada dalam pesta. Tapi anak-anak yang dikasihinya itu 10-nya semuanya tiba-tiba lenyap, tiba-tiba diambil, meninggal semua. Dan tetapi Ayub dalam keadaan yang berkabung, memang dia mengoyakkan pakaiannya, masuk dalam perkabungan, tetapi tetap Ayub menjaga integritasnya di hadapan Tuhan. Dia tetap menjadi seorang hamba yang takut akan Tuhan, sehingga dia tidak berbuat sesuatu yang bisa membuat hubungannya dengan Tuhan menjadi rusak, atau membuat sesuatu yang
tidak patut di hadapan Tuhan. Belum puas dengan kondisi seperti itu, lalu iblis mencoba lagi untuk mencobai Ayub yang kedua kalinya. Dia berkata kepada Tuhan, atau firman Tuhan kepada iblis terlebih dahulu, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dengan kata lain, Allah tadi berkata, walaupun pencobaan yang sudah engkau berikan itu terjadi atas diri Ayub, tetapi Ayub tetap tekun di dalam kesalehannya. Dia tidak melawan ketetapan dari Allah atau apa yang terjadi dalam dirinya tersebut. Lalu iblis berkata, orang akan memberikan segalanya yang dipunyainya sebagai ganti nyawanya. Dengan kata lain, iblis berkata, kalau sesuatu hal yang tidak baik terjadi terhadap seseorang, tetapi masih di luar dari seseorang tersebut, maka seseorang itu pasti belum begitu merasakan sakitnya, atau belum begitu merasakan kerugiannya. Sehingga orang tersebut belum bisa bereaksi secara dalam hatinya, secara tersakiti atau secara kecewa, secara mendalam, lukanya belum mendalam, sehingga dia belum bisa melakukan perlawanan, atau dia belum bisa melakukan sesuatu yang di luar daripada kehendak Allah. Lalu seperti kita ketahui bahwa Ayub yang kedua kalinya dicobai, dia mengalami sakit kulit. Ya, dikatakan ada bara di dalam tubuhnya, dari ujung kaki hingga ujung kepala, semuanya gatal, semuanya ada sakit-sakit, ada kudis, ada koreng, ada sakit kulit semuanya, sehingga gatalnya luar biasa. Bahkan dikatakan bukan hanya dengan tangannya dia menggaruk, tapi sudah dengan beling. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kondisinya. Ya, suatu kondisi yang sangat amat parah. Kenapa? Bahkan garuknya aja pakai beling, ya, beling yang tajam yang cukup bisa untuk membuat kulit itu menjadi berdarah. Pasti ketika sudah digaruk itu pasti akan mengeluarkan darah. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana seseorang menggaruk dari ujung kaki sampai ujung kepala, sampai kulit kepalanya, badannya semua digaruk dengan menggunakan beling. Pasti dari ujung kaki sampai ujung kepala pasti sudah mengeluarkan banyak darah. Dan kita tahu kalau darah itu sudah keluar maka bau seperti amis, ada nanah yang keluar, ada darah yang keluar, dan seseorang yang di sekitarnya pasti akan merasakan bau, pasti akan merasakan suatu kondisi yang tidak enak. Pasti seorang, kalau kita berada di dekat orang seperti itu, kita pasti akan menutup hidung, menutup mulut, dan pasti kita akan bilang, bau, menjijikan kondisinya. Ya, Ayub diizinkan Tuhan berada dalam kondisi seperti itu. Ya, bahkan istrinya pun berkata, engkau sudah diberikan cobaan seperti ini, masihkah engkau tidak mau mengutuki Allah yang kau sembah? Ayub berkata, masih sempat berkata, bukankah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, sehingga yang tidak baik kita tidak mau menerimanya? Dalam kesalehannya, Ayub masih membela Allahnya di hadapan istrinya. Dan tidak lama setelah itu istrinya meninggalkan dia, teman-teman terbaiknya meninggalkan dia, semua yang tadinya dekat karena ada kekayaannya, karena dia masih berada, tetapi dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan, akhirnya semua yang ada di dekatnya meninggalkan dia. Bahkan temannya, sahabatnya, karibnya, semuanya meninggalkan dia. Karena mereka prihatin, karena mereka ada juga yang jijik ketika mendekat kepada Ayub. Kondisi yang sangat memprihatinkan itu sangat dialami oleh Ayub. Jadi Ayub tahu betul bagaimana mengalami hal tersebut. Di pasal-pasal berikutnya kalau kita lihat bagaimana Ayub akhirnya berargumen dengan Tuhan. Ya, Ayub tidak mengutuki Tuhan, tetapi Ayub berargumen dengan Tuhan. Dikatakan, kenapa aku dilahirkan kalau aku
akhirnya menjadi seperti ini? Kenapa harus ada air susu yang bisa membesarkan aku kalau akhirnya aku keadaannya seperti ini? Dia menyesali. Dia tidak mengutuki Tuhan, tapi dia coba berargumentasi dengan Tuhan. Kenapa dia dibiarkan hidup sampai saat ini kalau akhirnya dia harus menerima semua kondisi ini? Dengan kesabarannya, tapi dia tetap berargumen dengan Tuhan. Dia terus ya, wajar saudara, ya, secara kemanusiaan kalau kita terus-menerus ditimpa demi masalah pergumulan tak kunjung datang, satu demi satu datang, demi satu menimpa kita, menghujam kita. Satu masalah belum selesai, ada kesakitan, ada masalah, ada ekonomi, ada permasalahan yang lain, begitu menghampiri kita, serasa kita tidak kuat lagi, sehingga kita bisa mengutuki atau kita bisa menyalahkan Tuhan atas kondisi seperti itu. Tetapi lihat bagaimana Ayub mengatasi atau Ayub meresponi hal itu. Ya, Ayub memang sempat berargumen dengan Tuhan. Dia sempat tawar-menawar dengan Tuhan. Dia sempat tidak terima dengan kondisinya terhadap Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan pun datang menghampiri Ayub. Dia menjawab segala keluh kesah Ayub. Dan Tuhan di situ menyatakan, dia berkata, siapakah engkau? Apakah aku kurang berkuasa? Aku yang menjadikan langit, aku yang menjadikan bumi, aku yang menyimpan air, aku yang membuat batas air laut. Tuhan mengatakan hal-hal besar, hal-hal takjub yang Ayub tidak bisa bayangkan sebelumnya karena dihimpit oleh kesukarannya, oleh kesakitannya. Tetapi di situ Allah membukakan mata rohani Ayub bahwa pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan yang besar untuk seluruh dunia ini. Ya, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya kepada Ayub. Dan akhirnya Ayub tersadar. Singkat ceritanya Ayub tersadar dan akhirnya dia meresponi dengan benar. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ayub 40 ayat 1 sampai dengan ke-5, dikatakan, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub menyesali perbantahan yang sudah dia lakukan. Ayub menyesali argumentasi yang sudah dia pernah keluarkan kepada Tuhan. Dan dia mencabut semua perkataannya, menyesal dan berkata di pasal yang 42 ayat pertama dan kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada, katakan, tidak ada rencanamu yang gagal. Disitulah Ayub menyadari dan berbaikan kembali dengan Allah. Dan Allah kemudian diceritakan di ayat selanjutnya. Allah mengembalikan semua apa yang dahulu Ayub punya. Bahkan 2 kali lipat. Ya, ketika suatu hubungan itu kembali dipulihkan, ketika Allah kembali kepada hambanya, maka dia akan memulihkan keadaan orang tersebut. Dan ketika seorang tersebut meresponi dengan benar hatinya di hadapan Tuhannya, maka dia tersungkur dan bertobat serta meminta ampun, serta meninggikan nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kembali atas orang tersebut. Nah, sehingga akhirnya Ayub dikatakan kembali menerima berkat. Bahkan Ayub kembali menjadi orang yang seperti memiliki kulit seperti bayi. Yang begitu mulus, begitu putih, begitu halus. Ya, bahkan hal itu belum terjadi di masa-masa sebelumnya. Nah, itu yang terjadi pada Ayub. Dia bukan hanya menjadi seorang yang memiliki integritas, tapi integritasnya sudah teruji. Ya, integritasnya sudah melalui suatu proses. Ya, integritas sejati yang boleh dia tunjukkan ketika dia boleh melewati suatu proses
suatu pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan melalui iblis. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kisah ini, ya, kita hari ini mau belajar bahwa integritas Ayub itu bukanlah hal yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kisah Ayub ini, kita bisa tahu integritas sejati yang Ayub miliki itu dihasilkan melalui beberapa langkah. Yang pertama, integritas tidak dihasilkan melalui sehari atau semalam atau secara instan. Ya. Misalkan, satu hari atau satu kali kita berbuat baik pada seseorang, atau hanya sekali kita menyumbang kepada suatu yayasan atau gereja atau apapun juga, atau kepada yang membutuhkan, atau sekali kita berlaku baik kepada seseorang, kita menolong seseorang, ya, sehingga itu menjadi viral atau diceritakan kemana-mana, ya, itu belum bisa disebut bahwa kita memiliki sebuah integritas. Ketika kita berlaku jujur, ketika kita mengembalikan, kalau ada orang yang menyuap kita, ya, kita mengembalikan, kita tidak menerima suap itu belum menjadi sebuah integritas buat kita. Tetapi itu adalah awal, ya, proses menuju kesempurnaan atau integritas yang sejati. Ya, integritas tidak dihasilkan secara instan. Yang kedua, integritas dihasilkan melalui sebuah proses. Katakan proses. Ya, ada sebuah kejadian yang dilalui, baik lama ataupun sebentar, baik atau buruk kejadiannya, suka maupun duka, proses yang dialami, tetapi itu bisa membuat seseorang memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau seseorang itu memiliki proses atau kejadian yang harus dijalani, tetapi dia juga merespon secara tidak benar, maka seseorang itu juga belum dikatakan memiliki sebuah integritas yang baik. Ataupun ketika dia melakukan segala sesuatunya, melewati respon itu, dia melakukannya, meresponinya dengan salah, dia tidak memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Ya, integritas dihasilkan melalui proses dan respon yang benar. Yang ketiga, integritas sejati dihasilkan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Ya, Ayub sebelumnya sudah berbuat saleh, sudah berbuat baik, sudah berbuat jujur, sudah takut akan Tuhan. Tetapi integritas yang sejati dihasilkan ketika dia berhadapan dengan Tuhan, ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, ketika ada hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan, maka dia bisa tahu apa yang menjadi isi hatinya dari Tuhan yang selama ini dia sudah sembah. Ya. Kita boleh saja setiap minggu beribadah secara online. Sebelum makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, membangun mesbah keluarga atau apapun juga. Tetapi kita harus tetap berjumpa dengan Tuhan sampai kita mengalami Tuhan di dalam diri kita. Maka kita bisa tahu apa isi hatinya Tuhan. Tuhan mau bawa kita tuh kemana? Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus merespon ini? Ya. Baru ketika kita tahu, ketika kita mendapatkan isi hatinya Tuhan, maka baru kita bisa menjadi sosok yang serupa dengan Kristus. Sehingga integritas yang sejati itu bisa kita miliki dan bisa kita dapatkan. Karena kita tahu, hanya di dalam Kristus itu ada kesempurnaan. Hanya di dalam Kristus, ya, yang mana dia adalah seorang yang tidak bercacat celah. Dia adalah yang kudus. Dia adalah anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Dia yang diutus ke dunia ini untuk mengampuni, menebus segala kesalahannya. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang akan datang dari surga untuk kedua kali mengangkat kita, setiap umatnya yang percaya kepadanya. Maka kita harus
mengalami Tuhan, baru kita mendapatkan integritas yang sejati itu di dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, integritas dihasilkan melalui kesadaran dirinya adalah bukan siapa-siapa, tetapi Tuhanlah yang berkuasa. Ya, integritas dihasilkan melalui kesadaran dirinya sendiri, bahwa dirinya itulah bukan siapa-siapa. Ya, dirinya tidak mampu, walaupun dia sudah beramal, dia sudah membantu yayasan atau membantu sebuah kesusahan, atau dia sudah membantu apapun juga itu, dengan banyak uangnya, dengan banyak yang dia lakukan, ya, tidak serta-merta membuat orang itu menjadi seorang yang berintegritas. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dirinya lah lemah, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, ketika dia mengagungkan Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia mengatakan, I am nothing, it's all because of you God. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Ketika kita bisa berbicara seperti itu, mengatakan itu semua, maka barulah kuasa Tuhan dinyatakan, dicurahkan atas kehidupan kita. Maka baru di dalam diri kita keluar kasih, keluar buah yang bisa dihasilkan, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita, yang baru merasakan, baru menikmati. Oh, ternyata kamu orangnya begini, kamu baik ya. Orang Kristen tuh begini. Ketika dia disakiti, dia tidak membalas. Ketika dia aniaya, dia tidak menganiaya balik, tetapi dia malah mendoakan, malah berbuat baik, malah memberkati. Itulah yang keluar ketika ada Kristus, ketika seseorang itu sudah mengalami Tuhan di dalam dirinya, ketika dia sudah berkata, karena Tuhanlah segalanya dalam hidupku, maka aku bisa berbuat seperti ini. I am nothing, just because of you God. Terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita jalani tahun 2021 ini dengan penuh integritas. Ya, langkah-langkahnya tadi sudah ada. Bagaimana kita menjadi seorang integritas yang sejati di hadapan Tuhan. Kita alami Tuhan terlebih dahulu. Kita dahulukan Tuhan di atas segalanya. Dan setelah proses yang kita alami sepanjang tahun kemarin 2020, ya, saatnya tahun ini merupakan suatu ajang pembuktian. Wah, setelah selama 1 tahun kemarin kita disembunyikan, kita diperam, tahun ini kita boleh menunjukkan jati diri kita. Kita boleh menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang meresponi setiap proses dengan benar. Kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Memasuki tahun 2021 ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunannya, kita mohon petunjuknya, agar kita bisa menjalani tahun baru 2021 ini. Ya, biar Tuhan sendiri yang menetapkan langkah kita, sehingga kita boleh menjalaninya menjadi lebih baik lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memasuki tahun 2021 ini, kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon petunjuknya, kita mohon tuntunannya, agar setiap kita boleh menjalani tahun 2021 ini penuh dengan berkat, penuh dengan pengurapan dari Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang dahsyat dan ajaib Tuhan atas kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Biar setiap kami boleh datang ke bawah kaki-Mu Tuhan, merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Mohon petunjuk, mohon pimpinan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa di hadapan Engkau Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan tuntunan-Mu, petunjuk-Mu, arahan-Mu Tuhan.
agar di tahun ini Tuhan, kami semua boleh disertai, boleh dijagai, boleh dilindungi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kau akan memenuhi segala kebutuhan kami sesuai dengan rencana dan kekayaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berkati setiap umat-Mu di GBK Harit Kuningan. Mari arahkan tangan-Mu yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, untuk setiap umat-Mu di GBK Harit Kuningan. Sepanjang tahun 2021 ini Tuhan, kami semua disertai, kami semua dijagai, diberikan kesehatan, diberkati. Sekolahnya diberikan prestasi, yang bekerja diberikan promosi, kenaikan, yang berusaha diberikan keberhasilan demi keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan diperluas pelayanannya, Engkau akan diperluas kapasitasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang putus sekolah akan kembali bersekolah, yang di PHK akan kembali mendapatkan pekerjaannya, yang berusaha akan kembali diberikan perluasan di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Ayub, engkau akan diperluas, engkau akan diberkati 2 kali lipat ketika engkau datang menghampiri Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan jamah, Tuhan lawat umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu Tuhan yang ada di Jakarta ini maupun yang ada di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu ada atas mereka yang sakit, yang terkena COVID. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus boleh mati, boleh punah, boleh musnah dalam nama Yesus. Ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi boleh naik, boleh naik, boleh naik, hingga kegiatan usaha boleh berjalan dengan baik. Semua aspek kegiatan boleh berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di seluruh dunia perekonomian akan kembali membaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus itu terus bersemayam dalam hati setiap kami, yang akan berbicara ke setiap kami, menuntun setiap kami, sampai kemuliaan demi kemuliaan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya setiap firman, setiap perkataan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan dari hambanya pesan firman Tuhan di awal tahun 2021 ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kami GBK Harit Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Eliezer Guiliano atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBK Harit Kuningan yang ada tertera di layar handphone atau laptop Bapak Ibu Saudara semua. Mohon untuk bukti transfernya dapat dikirim berupa struk ATM atau screenshot jika M-Banking. Untuk ibadah raya online GBK Harit Kuningan akan diadakan kembali hari Minggu 10 Januari 2021 jam 10 pagi. Akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom. Untuk ID meeting dan password tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBK Harit Kuningan. Sekian ibadah pengumuman hari ini.
berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah pertama kita di tahun ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya dan terima berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta bersama dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai terus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Dan percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.